Setelah itu ngapain ya Pak? Setelah itu kita berbuka puasa. Siap buka puasa? Saya ikut dari orang-orang terkait dengan masalah yang puasa. Sekarang pembahasannya ialah berbuka puasa. Sekarang kita berbuka puasa. Jadi setelah mengisi hari-hari puasa dengan penuh ibadah gitu ya. Memang saatnya kita berbuka puasa. Itu ketika puasa itu berakhir dengan terbitnya dengan tenggelamnya matahari. Yang dibatasi riwayatnya, ketentuan akhir puasa kita ialah dengan ghurub syamsi, dengan tenggelamnya bundaran matahari di ufuk barat. Bisa dengan langsung kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, atau dengan berita orang yang terpercaya, atau dengan suara azan yang dikumandangkan. Sehingga sang muadzin harus betul-betul perhatian dalam masalah ini. Pembahasan sekarang ini adalah yang ditanyakan sama Bapak tadi itu, bagaimana kalau seandainya ada tengah waktunya sudah tenggelam matahari, jangan buka puasa dulu. Kasih waktu 10 menit berbaca ben marah nih puasanya. Jawabannya yang penting adalah tindakan tersebut khilafus sunnah, menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasulullah SAW. Beliau dengan bimbingan kepada umatnya supaya menyegerakan buka puasa. Namanya takjil. Dari mulai mbah-mbah kita dulu sampai sekarang sangat dikenal yang namanya takjil. Jangan kau anggap takjil itu ialah makanan buka puasa. Itu makanannya. Yang namanya takjil menyegerakan buka puasa. Kapan menyegerakannya itu? Takjil bahasa Arab, ajala yu'ajiru takjilan, menyegerakan puasa. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Nah, menyegerakan puasa. Kapan disegerakan? Dengan tenggelamnya matahari tadi. Itu sudah dipastikan tenggelam matahari dengan satu dari tiga cara tadi, lihat sendiri, atau berita yang terpercaya, atau ada yang berkumandang, langsung takjil dengan istilahnya orang tua. Langsung segera berbuka puasa, entah dengan cara minum atau semisalnya, dan yang dianjurkan dengan kurma. Catanya orang tinazat adalah hadis. Sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Umat manusia akan senantiasa baik, selalu baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Disebutkan dalam sebuah asar dari Amr bin Maimun al-Audi, dia menyebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, orang yang paling cepat buka puasanya, paling lambat sahurnya. Kalau sahur diakhirkan, ditunda sampai menjelang pada Sodik. Begitu buka puasa, langsung segera. Ini juga yang sunnahnya Rasul. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Sa'ad bin Sa'di, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasul mengatakan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir fi fitrihan nujum. Umatku ini senantiasa di atas sunnah selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang untuk buka puasa. Artinya selama mereka tidak menghasilkan, juga Allah menyegerakan berbuka puasa, itu menyelisih sunnahnya al-Yahud dan Nasara. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, juga menyebutkan dengan syarat yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, la yazalu dinu zahira ma 'ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-Yahud wan Nasara yu'akhirun. Agama ini akan senantiasa nampak zahir selama umat ini menyegerakan buka puasanya. Sebab Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan, ditunda buka puasanya. Sehingga bukan pembahasannya karena tidak ada orang itu kelaparan. Ini mungkin orang kelaparan itu saya nggak sabar. Bukan. Dan dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, tapi yang jelas harus dipastikan terlebih dahulu masuknya waktu berbuka. Saya minta matahari di tengah kayak gitu kelihatan, itu kita matahari itu.
disegerakan buka puasanya. Tidak, ada ketentuannya setelah tenggelamnya matahari. Dan nanti harus dengan makan. Yang penting takjil, segerakan aja. Dibatalkan puasa kamu itu. Entah dengan cara minum, dan yang diatur dengan cara memakan kurma. Dan ini banyak faedahnya. Faedahnya menghidupkan sunnah Rasul. Sebab nampak dan munculnya agama Islam ini di tengah-tengah masyarakat, menyelisihi Yahudi dan juga Nasrani. Rahmat bagi orang yang puasa. Rahmat bagi mereka. Jadi nggak disiksa dengan nunggu waktu yang nggak jelas itu. Jangan buka puasa dulu. Kenapa? Nunggu sebentar. Nunggu tersiksa, sudah siapkan sama mbahnya, atau sama ibunya, atau bapaknya, atau istrinya. Makan di depan. Sudah, langsung itu waktunya. Sebentar. Kenapa ditunda? Ada apa? Belum bunyi sirenenya. La haula wala quwwata illa billah. Nyiksa orang. Lain perkara kalau belum masuk waktunya. Barakallahu. Sehingga yang nanti na'azakumullah yang sekarang kita jadi di kalangan kaum muslim juga demikian. Sangat disesalkan. Sudah jelas tenggelamnya matahari. Sudah jelas suasananya itu. Masih menunggu. Katanya mereka biar mantap. Dasarnya apa mengatakan mantap? Pada pasti sudah masuk waktunya segera langsung dengan azan. Barakallahu. Muncul pertanyaan di kepala saya ini. Ini kalau ada hadiahnya bagus. Ini hadiahnya bisa kena hadiah apa gitu? Ya, biar melanjutkan hadiah. Saya mau tanya ini. Yang belakang. Silakan Pak. Yang pakai baju biru. Bagaimana kalau seandainya kita meyakini waktu berbuka sudah tiba dengan pasti kita yakin, tapi tidak ada seorang pun yang azan, apakah diperbolehkan bagi kita untuk berbuka puasa? Saya loh, yang itu yang jawab. Boleh. Karena kita sudah melihat tenggelamnya matahari. Belum ada yang azan. Belum ada yang azan. Ya kalau yang mesti nunggu azan, ada makan dewi. Loh, Pak, sudah ada gelap. Temen Pak. Kontroversi dengan masyarakat namanya. Jadi itu pembahasannya bagaimana kalau belum azan. Ini yang susah. Kalau dalam mustahil dijawab tidak mengangkat. Yang dianggap itu bukan azan. Yang dianggap itu ya tenggelamnya matahari. Itu jawaban dari Syekh Muhammad rahimahullah. Makanya dia mengatakan tolong para muadzin yang benar azannya ditetapi waktunya. Barakallah. Sebenarnya ketika Anda dari berbuka puasa jangan di depan banyak orang. Ya, sembunyi di rumah, di mana begitu saya tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Barakallah. Kalau jangan Anda kondisinya nggak ada masalah dengan masyarakat atau mereka sudah paham dengan keadaan kita, azan sendiri sudah. Azan sendiri. Kekir mereka. Loh, azan. Iya. Kalau tidak ada masalah atau mereka sudah maklum tidak ada gitu. Barakallah. Nah, ada tentang apa yang harus dimakan untuk berbuka puasa? Jawabannya yang afdal ialah kurma. Itu ditentukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada makan menggunakan air atau makan pun juga ada makan. Cuman yang diingatkan di sini Allah terkait yang masalah buka puasa. Tolong diingat-ingat, jangan sampai karena semangat untuk menjalankan sunnah buka puasa Anda lupa dengan sholat maghrib. Tolong ini yang sangat jarang diperhatikan oleh kaum muslimin. Yang namanya sholat maghrib yang berjamaah di masjid 1-2 orang. Paling formalnya sholat yang ada. Allah baru selesai dia buka boleh deh. Ulang ada orang keluarganya di masjid nggak ada orang. Kesalahannya. Ingat menyegerakan atau berbuka puasa hukumnya sunnah. Sholat maghrib hukumnya wajib. Sebagaimana yang tak sahur ini pun sudah demikian diingatkan. Sehingga siapa ketika azan maghrib dikumandangkan waktunya buka puasa datang
makan kurma, beberapa yang diinginkan, minum, sudah kemudian siap-siap sholat di masjid. Setelah sholat baru kemudian ba'dal maghrib Anda makan dengan tenang. Sehingga sunnahnya dapat, wajibnya juga dapat, dan juga makan juga dapat. Baik, lalu adapun terkait dengan masalah doa buka puasa, tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Doa zahaba dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah sahih. Ada rawi yang masyhur padanya. Marwan bin Qati' masyhur. Apa lagi apa? Allahumma laka sumtu wa bika afartu. Itu juga demikian sahih riwayat. Enggak ada yang sahih. Yang ada bismillahirrahmanirrahim makan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika itu doanya orang yang buka puasa makbul. Sehingga Anda bisa melakukan untuk doa seterusnya Anda. Tapi untuk doa buka puasa tidak ada.